أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح ملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح كل من الحضور، وإلى أرواح كل من آبائنا وأمهاتنا ولجداتنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب ولغيره ومشايخه أصوله وفروعه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka, warzuqna faman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dengan begitu takzim, ada baik nih kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menambah hidayah nih terhadap abda jamaah. Dan demikian juga tentunya salawat dan salam mawai lupa keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, adapun lanjutan daripada pengajian fikih pada malam Jumat selewat, Naramadu mengetahui kenapa ataupun apa hikmah disyariatkan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW pun juga terhadap kita selaku umat beliau, tentang sholat 5 waktu
pada malam Jumat selewat aduti jelas konalam bahwa supaya manusia, dalam hal ini umat Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah kesibukan aktivitas mekian, nah supaya menyempatkan diri untuk memperhambakan diri mereka kepada Allah dan menghinakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa mereka memperhambakan diri mereka kepada Allah adalah melalui bacaan-bacaan sholat, kemudian dengan zikir-zikir yang ada di dalam sholat, kemudian juga mempergunakan anggota tubuh mereka itu dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jenuh juga dibaca ku Abang Bahar ayat ini di waktu nama harkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimus salata, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk. Api penafsiran nih ayat dirikanlah sholat itu, sampai saya sudah dijelaskan bahwa penafsiran nih, lagi menurut Syekh Amin Qurdi, uktu biha muqawwamatan mu'addalatan. Uktu, tunaikanlah sholat itu. Uktu biha, tunaikanlah sholat itu muqawwamatan, dengan cara mendirikan. Tapi maksudnya disang mendirikan rukun-rukun dan syarat sholat, mulai daripada syarat sahih, kemudian juga menunaikan rukun-rukun nih. Kita sudah maklum bahwa rukun sholat itu secara global, rukun sholat itu hanya 3. Yang pertama rukun qalbi, nah ini urusan hati. Nomor 2 rukun qauli, ini urusan bacaan. Yang ketiga rukun fi'li, ini adalah perbuatan anggota badan. Muqawwamatan, secara benar, lain sekedar dirikan saja rukun qalbi, dirikan rukun qauli, dirikan rukun fi'li, beno maka ikin. Nah, ini maka dijelaskan muqawwamatan mu'addalatan. Mu'addalatan maksudnya betul. Oh, ruku, bagaimana cara ruku betul menurut bimbingan daripada sholat. Nah, apa cara ibadah? Oh, yang tidak, apa cara yang tidak sih betul menurut tuntunan fikih, ya.
Kemudian juga sujud, apa cara ni macam-macam cara nulun sujud buat injuk nekop. Mana mengapi menaculuk jatuot. Nah, umpama. Nah, maka tata cara anggota badan dalam melaksanakan rukun fi'li itu diatur oleh hadis Rasulullah yang dijabarkan di dalam fikih. Mesti dilaksanakan dengan betul. Apa cara duduk iftirash? Apa cara duduk tawarruk? Ini masalah rukun fi'li yang dikerjakan dengan anggota tubuh. Rukun fi'li ditekankan bagaimana cara pelaksanaan yang benar. Tentu juga rukun qauli pun demikian. Rukun qauli bacaan takbir mesti betul kau nuhut siapa? Nuhut ahli qiraat. Bacaan Fatihah juga mesti dibaca. Aduh, dibaca kena apa cara ni, baca ni sesuai jamaah ahli qiraat atau tidak? Ini maksud mu'addalatan. Ya, sebab macam-macam karena ada ikutan bacaan Rasul saya disampaikan oleh imam qiraat begini. Cara Rasul sujud di rukun fi'li demikian cara diatur. Bacaan pun diatur. Tentu keliru negam umpama ni. Kalau hal rukun fi'li negam hati-hati ngaguai kini apa cara sujud. Apa cara ni mune duduk antara dua sujud sementara rukun qauli itu dikesampingkan. Padahal itu kan sama-sama rukun. Kurang anggota sujud di saat kita sujud tidak sah. Aduh, dijelaskan bahwa anggota sujud itu ada 7. Kening, 2 telapak tangan, owa tuwot, lutut, kemudian 2 ujung kaki. Kurang sai goja sunnah sujud memang dibenarkan alias tidak. Demikian juga bacaan Fatihah kurang tasydid negawa awet sah Fatihah. Ini si mu'addalatan saya. Dan dalam belajar sujud mak belajar baca bismillah. Jelas kan? Ini ku tekan kau pemahaman ini demikian. Demikian juga rukun qalbi. Supaya rukun qalbi adalah perbuatan hati yang berkaitan dengan niat dan tertib. Ini juga diperhati kemudian. Oleh sebab senolah maka dalam i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seseorang yang sholat di saat melakukan rukun fi'li dia merasakan bahwa Allah melihat gerakan. Ruku dia sadar bahwa Allah memandang dia di waktu ruku agar upaya cak ke ruku. Kajian. Membaca Fatihah ataupun melaksanakan rukun qauli dia sadar bahwa Allah mendengar bacaan Fatihahnya. Kan yakin Allah bersifat basor. Allah Maha melihat. Maka insya Allah kerti betul kau akidah neram ditambah pemahaman lebih dalam tauhid kau akan sangat berhati-hati kita melaksanakan ibadah. Ya. Nah,
Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Sadar ya Allah dengan sifat sama yang mendengar bacaan. Oh, di saat melaksanakan rukun qalbi, niat, Allah mengetahui niatnya, apakah betul ikhlas karena Allah atau bukan. Itu dengan sifat ilmunya. Wa huwas sami'ul alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi Allah itu memandang selamanya, tak pernah berhenti sedetik pun Allah memandang kepada hambanya. Rasakan dan pahami syahadu tidak mengamalkan masalah ihsan atau muraqabah. Di sana. Bahwa sedetik pun Allah tidak lalai daripada memandang dan memperhatikan si hamba. Ia dalam taat, ia dalam maksiat, induk si hamba lupa kepada Allah ataupun ingat, sedetik pun Allah awet lupa. Terbayang awet di Allah lupa dia mana. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada satu pun yang mampu menghalangi kalau Engkau memberikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satu pun juga yang mampu memberikan apabila Engkau menghalangi. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, ini. Makanya di dalam lanjutan ayat jenuh, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah. Apapun kekeluhan neram, kesulitan neram, induh anak kesulitan hidup untuk dunia ataupun untuk akhirat, adukan kepada Allah. Sebab hanya Allah yang mampu merubah yang susah menjadi mudah, merubah yang sakit menjadi sehat. Ya, hanya Allah yang mampu merubah semua. Maka Tuhan berfirman seraya memanggil wasta'inu, ija dapat kilu keti bantuanku. Api pun problem hidup kilu keti bantuan jalannya. Namun cara mohon bantuan Allah itu dengan dua cara, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Sabar, tetap dalam iman dan Islam, tetap taat kepada Allah. Nah, kemudian sholat sampai ulama ridi dan sebab nanitian sampai disyariatkan sholat hajat. Nah, sebab ini cara mohon bantuan Allah. Sholat hajat, utarakan hajat kita kepada Allah. Hanya Allah yang bisa mengabulkan hajat. Nah, makanya ini senang dalam ayat di wasta'inu ay ala hawaijikum ilallah. Nah, itu penafsiran. Mintalah bantuan artinya atas segala hajat kalian. Hajat ini dua macam. Ada hajat dunia, ada hajat cuma nuwas nando. Nah, kendo balik. Ya, urusan hajat dunia minta bantuanlah kepada Allah. Untuk hajat akhirat mintalah bantuan Allah. Nah, Allah sedang ini melepaskan kita daripada kesulitan ataupun kesusahan, dan Allah yang bisa mengabulkan keberhasilan hajat nama. Nah, ya. Nah, makanya dalam hal sedemikian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Allah mampu, tugas Allah, hak Allah mengabulkan hajat. Hak Allah juga menolak hajat. Hak Allah juga menunda hajat kita. Tinggal bareng. Ngabulkan ni ya, nolak ni ya, nunda ni ya, dia juga. Maka butuh sabar. Siapa pandai Allah memang sengaja menunda sebab ia gering mendengar keluhan orang. Nah, maka ni dalam hal sini, nah ya, kita dalam menyikapi hal sedemikian, awak ngedok lain, jawati ini mengemukakan sabar dan syukur. Ini kewajiban orang. Sebab hak Allah si mengabulkan hajat. Oh, dikabulkan Tuhan hajat, tapi kewajiban kita syukur. Oh, belum dikabulkan Allah hajat kita, ditunda Tuhan hajat atau ini belum dikabulkan, tapi kewajiban kita sabar. Ya, sebab Pak Muhammad sabar ya, mau agak dikejutkan memang. Kan semua. Dan agak cenderung sabar, oh dia ditunda, oh dia datang sabar, oi kalau digeluk, mau juga. Nah, sebenarnya kewajiban orang menyikapi hal sedemikian. Ya. Nah, jadi apa gambarannya sabar? Ya sabar dalam hal mengutarakan hajat, ya dengan sholat, ya dengan ibadah yang lain umpamanya. Coba didengi nerang api penjelasan sejak Syekh Amin Kordi. Bi antu sallu sabirina ala takalifis salat mutahammilina limasyaqiha wa ma yatlabu fiha minal qiyam wal qira'ah wal ruku' wal sujud wa min ikhlasil qalbi. Ini penjelasan Amin Kordi. Hati-hati nana ibu-ibu. Nah, maksudnya ni Amin Kordi bi antus sallu sabirin ala takalifis shalah. Engkau lakukan solat itu dengan cara sabar, walaupun solat itu berat. Takalif beban berat, seperti ini tugas wajib itu takalif. Kalau kita mukallaf, siapa si mukallaf? Baligh, berakal. Tapi maksudnya di sana sudah mampu, ya, sudah mampu mengemban tugas. Ini si mukallaf. Kalau takalif itu tugas. Berarti ini kita sholat dengan cara sabar melaksanakan tugas kita. Nah, kemudian dijelaskan mutahammilina limasyaqiha, tanggung walaupun sulit, berat melakukan sholat ruwai kau juga. Sholat itu walaupun warakaat, ibu-ibu, bapak-bapak, memang berat. Allah mengakui berat. Coba as-salatu khairum minan naum, salat subuh kan ya, maka yewa itu, padahal jenuh yewa di balik kader. Ya, munjak biak ni piu munjak balukan. Diulang muazzinun, as-salatu khairum minan naum. Dibolak bangun mahwa.
Nah, dikanya lu. Mengapa mak kaiwa, mak kebuka di mata, mak kaiwa di pintu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat jenah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat. Kabirah itu berat salat itu. Dia ni baru kali munjat dia ni salat. Nah, kecuali siapa sih merasa berat lagi? Illa 'alal khashi'in, kecuali mereka-mereka yang khusyuk. Ini peringan macam salat saya. Makin biak lagi. Siapa sih khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Anjing, semua saya khusyuk. Apa maksud nih? Yang mereka sadar bahwa